Buat kalian yang punya mimpi tinggal di luar negeri, baik untuk kerja atau berbisnis, minggu ini kami akan lanjutin pembahasan 4 negara di Asia yang buat kami cocok untuk jadi pilihan kalian untuk tinggal di luar negeri. Simak di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami kantoran, teman sharing kamu seputar karir, finance, and all about adulting. Di channel ini kalian temukan video-video seputar karir, keuangan, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, follow channel ini di Spotify, share video ini, dan komen juga di bawah untuk support terus channel ini. Minggu ini kami akan lanjutin pembahasan dari minggu lalu seputar 4 negara di Asia yang bisa jadi pertimbangan untuk retire, kerja, atau mungkin hidup di luar negeri. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung simak aja kelanjutannya. Jadi tadi itu kita udah ngomongin 2 aspek yang menurutku penting banget waktu kita mempertimbangkan pergi ke luar negeri, tinggal di luar negeri. Yang pertama itu tadi budget untuk izin tinggalnya, yang kedua budget untuk sekolahin anaknya. Lagian karena kan kita mau ini mau itu, tapi ujung-ujungnya adalah duitnya ada apa enggak ya kan. Nah, oke, tapi aside from duit, aside from budgetnya, kita juga mikirin sebenarnya apa ya pro kontranya ini, tapi lebih secara kualitatif ya, maksudnya bukan sesuatu yang pakai angka, tapi ya kita suka apa enggak, nyaman atau enggak. Nah ini mungkin kita bahas sedikit-sedikit dari ini juga pengalaman pribadi kita setelah visit beberapa kali kota dan negaranya. Jadi tadi yang pertama itu Bangkok, Thailand ya. Nah, Bangkok Thailand ini aku pribadi sebenarnya suka banget Bangkok Thailand. Kenapa? Yang pertama aku suka banget makanannya, ya papaya salad, corn salad, pokoknya semua salad-saladannya aku suka banget. Terus juga di situ kayaknya apa ya, edgy gitu, gimana ya, orang-orangnya tuh lucu-lucu. Aku ya ngerasanya orangnya lucu-lucu, chill. Terus lebih apa ya, lebih santai gitu ya, kayaknya mereka lebih bercandaan gitu kan. Jadi kayaknya hidupnya juga pressure-nya nggak tinggi gitu, santai aja. Terus tapi kalau aku ngerasanya memang secara jalan kaki itu banyak area-area itu yang masih susah untuk pedestrian ya, untuk jalan kaki. Apalagi mungkin kalau di sini ada yang masih pakai stroller. Waktu itu kita pergi masih bawa stroller ya, nah itu agak susah untuk jalan di pinggir jalan. Terus juga itu macet banget di Bangkok. Jadi memang kalau untuk liburan sih ya kita enak ya, kita kan bisa timing ya, pas orang pulang kantor atau pas balik kantor ya kita jangan keluar rumah gitu ya. Tapi kalau kita namanya sekolah kan mau nggak mau ikutin peak hour-nya, jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Dan even MRT-nya itu juga pepet, sesek banget ya, inget nggak sih kita bahkan udah lewat jam peak hour, jam 10 pagi itu masih wow, mepet-pet gitu. Iya. Jadi pertimbangannya itu ya, public transportnya pun juga sebenarnya kurang bagus mungkin dibandingin negara-negara lain. Terus yang ketiga juga yang tentunya mungkin kalau kita ngomongin masuk international school, pakai bahasa Inggris dan lain-lain, oke, mungkin it works in the school gitu ya anaknya. Tapi kan tetap dalam hari-hari keseharian kita sama tetangga, kita nanti belanja, ketemu orang, mau naik Grab, apa semuanya kan kita harus dikit-dikit bisa bahasa lokal. Dan bahasa lokalnya Thailand itu adalah bahasa Thailand tentunya ya. Mereka nggak ngomong bahasa Inggris gitu, dan ini susah banget ngeliatin tulisannya aja udah keriting semua. Kita udah wow, ini mulai bacanya apa dari kanan dari kiri gitu kan, terus kayak suaranya kayak sama semua, cannot catch the words gitu. Jadi Tapi bahasa Thailand tuh nadanya lebih banyak dari bahasa Mandarin. 8 ya, I heard ya. Mandarin ada 5 kan? Nah. 4 kan? Oh 5 ya? 5. Oke. 5. Nah, ya. Lause dulu mengajarkan saya dengan baik, tapi saya nggak bisa Mandarin. Nah ini Thailand lebih banyak lagi nadanya. Iya. Yaitu challenge-nya. Iya, challenge-nya, betul. Oh, sama mungkin air quality-nya juga ya. Jadi kalau ngomongin polusi sebenarnya di sana 11-12 ya, 6-7 kalau kata anak sekarang. Karena ya itu tadi orang masih macet juga gitu ya, mobil pribadi masih banyak juga. Jadi, well, the air quality sebenarnya nggak beda jauh sama Jakarta. Nah, itu Bangkok. Nah, berikutnya Taiwan. Nah, Taiwan waktu aku ke sana, mereka kelihatan suka anak kecil ya. Dan mereka bukan tipe yang, oh ini lulu gua. Kalau di Tokyo kan mereka ramah, tapi kalau ditanya, kalau kita ajak ngobrol baru mereka bantu seperlunya gitu. Tapi kalau di Taiwan tuh lihat kita dorong stroller, banyak banget nenek-nenek atau ya orang-orang yang udah agak senior gitu. Halo baby gitu. Kayak berusaha nyapa, dan si Hana tuh dikasih permen dari kantong orang gitu beberapa kali. Dan mereka sangat hangat sih menurut aku. Juga secara
Pedestriannya juga bagus ya. Ya, pedestriannya bagus, lebar-lebar. Taiwan itu negara jajahan Jepang lama, jadi basically dibangun oleh Jepang dan ya kayak balik ke Jepang Old Tokyo. 20 tahun lalu gitu. Jadi bagus sih, tata kotanya bagus dan pedestriannya bener. oke. Terus juga secara pilihan tempat main untuk kita orang dewasa gitu ya, banyak kafe-kafe, bubble tea shop, Iya, makanannya restoran-restoran, enak juga makanannya bener juga sih. Iya, oke. bener. Meskipun nggak sekeren Bangkok gitu ya. Ya, Kalau kalau Bangkok tuh Bangkok kan kayaknya hype meletup-letup muda. gitu, sangat sangat baru gitu. Kalau Taiwan tuh ya Chinese food, the Chinese culture, Ya. Comfortable kayak gitu. comfortable lah gitu. Terus apa ya? Museumnya juga banyak ya di sana, cuman Ya, Mandarin semua. ya museumnya banyak cuman Mandarin semua dan agak tua, agak dated tapi terawat. Kayak apa ya, dunia old world yang terawat dengan baik gitu. Iya. Jadi it's not hip, it's not new like Bangkok, tapi it's enough gitu. Comfortable ya. Nah, street food, kalau kalian suka makan street food juga pilihannya banyak. Night market ya. Night marketnya banyak. Nyetir saya juga mungkin. Nyetir juga enak ya di Taiwan itu, dia sistem tolnya itu nembak ke plat mobil. Jadi setiap kali kalian punya mobil harus ngelink ke kartu kredit. Dan kalau kalian masuk tol itu langsung kameranya ngebaca kalian punya plat mobil, ditembak nanti ongkos tolnya ke kartu kredit kalian. Jadi pas kita nyewa mobil di sana, itu nggak ada transaksi bayar tol sama sekali. Nanti pada saat mobilnya dibalikin ke rentalnya baru dikasih tahu, oh selama kamu jalan tanggal sekian harganya sekian, nanti kamu transfer. Untuk Jadi tolnya, ya. cukup menyenangkan. Dan meskipun keliling Taiwan itu kan kita kan satu lingkaran pulau itu kata habisin seminggu ya kalau nggak salah ya. Kurang lebih ya. Agak capek, jangan ditiru. Cuman kita emang waktu itu mau challenge. Meskipun itu kota kecil, meskipun itu naik gunung, lereng gunung, jalannya itu lebar-lebar. Jalannya lebar, bagus. Bener. Dan ya yang aku bilang tadi dibangun oleh pemerintah Jepang kan. Tata kotanya bagus banget lah ya. Bagus. Kayak blok-blok gitu. Traffic lightnya juga semuanya berfungsi dengan baik. Kayak banyak, gede-gede, kelihatan jelas. Betul. Iya, itu sih. Sama mungkin kalau suka nature kali ya, aku merasa di sana tuh kayak kalau suka hiking, sepedaan, trail running itu kayaknya orang-orang di sana into banget ya. Jadi kalau kalian into datu, mungkin Taiwan juga sesuatu yang menarik. Oh ya, sama satu lagi di situ healthcare-nya bagus banget ya. Healthcare-nya bagus banget. Terus mungkin masih affordable juga kalau mau hire helper. Oh iya, Ya. banyak orang Indonesia jadi helper di sana. Nah, tapi kalau ngomongin kontranya lagi-lagi ujung-ujungnya bahasa. Ya mungkin di sana Inggris kepakainya nggak gitu ya, kecuali ke anak muda banget gitu. Iya. Tapi in general, they don't use English. Even di museum-museum itu juga masih semuanya Mandarin. Jadi agak repot sih kalau nggak bisa Mandarin. Betul. Terus juga yang agak concerning juga ini ya, geopolitik. Karena kan Taiwan ini bisa dibilang negaranya Tidak diakui kedaulatannya. iya, oleh banyak yang semua tidak mengakui ya. negara, benar. Iya. Jadi agak susah tuh mungkin ya ke depannya mungkin ya kalau ada politik tension mungkin Selalu jadi deg-degser ya. tiba-tiba Cina ngetes rudal di perairan keliling Taiwan gitu. Jadi sering akan terjadi seperti itu. If you guys don't mind, that shouldn't be a problem juga sih. Nah, selanjutnya Tokyo. Nah, Tokyo ini kami sudah sering banget bolak-balik ke Jepang dan sering banget ke Tokyo. Ya, kalau dibilang infrastruktur nggak ada tandingannya lah. Semuanya ada, mau naik bis, semuanya on time. mau on time to the minute. Jam 5:09 itu 5:09 gitu, nggak 5:10, bisa on time-nya by the minute, by the second gitu. Sedetail itu, seteratur itu. Terus juga bersih, tata kotanya juga bagus dan aman buat anak-anak harusnya ya. Ya sama kayak Taiwan ya, aman, bersih udaranya. Betul, dan budayanya juga banyak. Jadi kalau tadi kita bilang Bangkok itu banyak hal-hal baru, nah di Jepang juga, dan fokus ke kebudayaan Jepang. Jadi kalau suka dengan anime, suka dengan culture Jepang, suka dengan hal-hal yang unik-unik yang di present sama Jepang, ya ini tempat yang cocok lah buat kalian. Gitu. Banyak banget museum, akuarium, planetarium, ium itu library semuanya. Tapi again harus bisa bahasa Jepang kalau ke Jepang ya, karena nggak available in English. Dan murah banget, jadi zoo ya bisa gratis. Karena di sana entah gimana Pemdanya tuh berkewajiban ngurusin hal-hal tersebut gitu. Mungkin masuk ke dinas tata kotanya apa gimana, dan budgetnya ya tentu tidak dikorupsi ya. Jadi lihat binatangnya tuh kayak binatang sehat, peliharaan happy, ya. Zoo swasta gitu loh. Sehat, terus seger-seger, dan
modal juga, mereka kadang datengin burung dari Amerika Latin, mereka Komodo. datengin komodo dari Indonesia, dan itu semua kalian tinggal bayar 500 yen gitu, 50.000 rupiah untuk masuk, dan ya udah lihat itu semua gitu. Kita beberapa kali datang ke zoo, ke kebun binatang tuh kayak, dapat banyak banget binatangnya, ini beneran nih cuman bayar Luas segini. banget ya, dikira oke mungkin ya 2 jam gitu, bisa seharian, ternyata luas banget yang Betul. dan banyak banget yang dilihat. Iya, dan ya yennya sih sampai hari ini sih masih murah ya. Ya, jadi kayaknya berasa sangat value for money gitu tiap kali traveling ke Jepang. Nah, cuman kontraknya itu, ya ini aku pribadi aku ngerasa secara sosial itu agak sulit untuk kita masuk ke komunitas. Terintegrasi sebagai Iya, masyarakatnya ya. iya, masyarakat Jepang, betul. Untuk kita masuk ke masyarakat Jepang, karena gimana juga mereka melihat, oke, kita adalah orang Jepang, kalian adalah outsider gitu. Walaupun udah castingnya kayak begini gitu, tapi mereka ajak ngomong gitu, mereka udah tahu gitu kan dari bahasa Jepangnya, dari cara kita ngomong, konteks kita ngomong itu mereka tahu kita foreigner, dan nggak jahat enggak gitu ya. Cuman maksudnya kayak tetap ada kayak wall gitu, ada temboknya. Iya, dan ya ekspektasi dari masyarakatnya itu seperti itu. Jadi kalau kalian pergi ke negara yang banyak perbedaannya kayak ke Singapura gitu ya kan, bisa lihat orang India, Cina, orang Arab, orang Melayu di jalan. Ya udah masing-masing aja. Oh mereka lagi ada festival ini. Kalau di Jepang ya satu macam doang gitu. Dan kamu sebagai orang asing, eventually Expected to. kamu harus jadi orang Jepang. Gitu. Yeah. Harus ngerti mannernya mereka seperti apa dan kamu harus ngikut. Jadi nggak ada tuh mereka memahami itu ya ada mungkin, tapi dalam level personal kalau kita udah kenal gitu ya, ada beberapa teman-teman yang kayak orang tua angkat kita di Jepang yang mereka memang suka berinteraksi sama orang asing, tapi for the most part Japanese people mereka berharap kamu jadi ya ikutlah aturan di sana gitu, dan ini Dan itu nggak jelek juga sih sebenarnya, cuman are you ready for it Betul. atau enggak gitu. betul. Iya, cara mereka berpikir, cara mereka berkata-kata, cara mereka melakukan bisnis itu mereka sangat spesifik caranya gitu, dan kita harus benar-benar ngerti to the implicit details. Sampai waktu kita baru mulai kerja di perusahaan Jepang itu sampai ikut training, ada cara masuk lift ala orang Jepang. Kalau kamu umurnya paling muda, kamu berdirinya sebelah mana. Nah itu ada, itu diajarin, dan kalau nggak tahu itu dianggap kamu nggak tahu tata krama, terus ya bisa batal bisnisnya karena ini orang adabnya jelek banget. Gitu. Salah pilih posisi di dalam lift, salah pilih posisi di dalam mobil dinas gitu, itu semua nggak ada aturan tertentu. Iya, semuanya implicitly dinilai dan dilihat. Ya itu Jepang ya. Dan berikutnya adalah Malaysia. Oke. Nah, Malaysia ini buat aku pribadi ini sangat sangat mudah dan sangat menarik karena bahasa Inggris banyak yang bisa, bahasa Melayu kita bisa belajar. Pusing-pusing boleh, sedikit berbeza gitu ya. Gampang gitu untuk dimengerti, itu gampang, dan barrier of entry-nya jadi mudah untuk komunikasi. Lalu juga tadi yang dibilang di Penang banyak sekolah internasional dengan budget yang masuk, itu juga menarik karena artinya banyak pilihan untuk anak, banyak pilihan untuk keluarga. Dan entah kenapa, coba kalian lihat di YouTube gitu ya, banyak konten creator dari Jepang, dari Inggris, itu pada pindah dan tinggal di Malaysia gitu. Pada pakai si Malaysia My Second Home Visa ini untuk hidup gitu. Mereka bilang, Malaysia itu sumiyasui, mudah ya tinggal, easy to live in gitu bahasa Jepangnya. Bahkan ada temen saya. Jadi dulu aku pernah part-time kerja ngajar bahasa Portugis. Aku pernah ke Brazil jadi bisa bahasa Portugis. Aku ngajar ke orang Jepang. Nah, orang Jepang ini turns out dia punya anak tiga-tiganya disekolahin di Malaysia. Sementara dia usaha kerja di Jepang gitu. Dia bilang, saya pengen anak saya bisa bahasa asing kayak Samuel, kayak Samsung, dia bilang gitu. Jadi ya, menarik juga ya. Bahkan orang Jepang pun yang mereka kepengen anak-anaknya lebih diverse, lebih go internasional, mereka pilih Malaysia untuk sekolahin anaknya di sana. Dan makanan ya udah nggak usah ditanya lah, aku seneng banget makanan Malaysia tuh, enak-enak banget, segala macam makanan ada, mau makanan Chinese, mau makanan India, mau makanan peranakan, apalagi makanan Melayu, semuanya ada, dan aku cocok semuanya gitu, cocok sama lidahku, jadi kayaknya bakal mudah untuk hidup dan
cari makan dengan biaya yang masuk akal gitu. Kalau Iya, well, 4 se- negara tadi yang kita sebutin sih paling empat-empatnya murah, makanannya enak-enak sih ya, jujur betul. ya. Tapi mungkin kalau paling murah, oke Malaysia paling murah. Tapi empat-empatnya sebenarnya kalau makan itu Ya, menurutku affordable ya, semua. ya. Nah kalau ngomongin cuaca, cuman Jepang aja nih yang agak ekstrim karena Ada 4 4 musim musim. kan. Tapi tiga-tiganya itu ya kayak kita lah kurang lebih subtropis kan. Intinya cuma musim hujan atau musim panas. Jadi buat kita lebih gampang menyesuaikan. Tapi again ya itu pro kontra ya. Maksudnya kan ada mungkin orang yang emang pengennya cari salju gitu, suka main ski, ya nggak apa-apa juga. Ya tadi balik lagi kalau ke Malaysia, Penang kalau ya, khususnya ya Penang. Penang, kalau aku sih ngerasa Penang tuh sebenarnya agak susah, bukan agak susah, susah banget ya menurut saya public transportnya. Jadi kayaknya Harus waktu kita nyetir tinggal mobil. long stay di sana pun kita sewa mobil karena susah untuk go around. Kalau nggak ada mobil. Nggak, kalau nggak ada mobil karena public transportnya menurutku nggak bisa diandelin. Dan macet juga kalau lagi jam pulang kantor, macet loh. Waktu itu kita Iya, pernah iya, terjebak iya, macet iya, lumayan lama kan? Iya, panjang gitu ya. Karena Iya. itu terutama di jembatan yang masuk ke pulau Dari Penang. ke Penang Island-nya. Iya, karena benar. orang-orang mungkin pada pulang ya dari mainland ke Pulau Penang. Jadi ya macet juga di sana. Terus ya mungkin apa ya di situ ya dibandingin kota-kota lain yang paling sleepy ya kali ya. Ya, well sama Taipei gimana ya? Mungkin Penang masih lebih sleepy ya. Taipei kan ibu kota lah ya masih. Iya kan mall-mallnya mungkin nggak segede-gede itu. Terus yang cari apa mungkin yang suka shopping gitu ya, unlikely bisa ketemu tempat shopping yang cocok ya. Kalau di Penang mungkin harus ke KL dulu. Ya tapi if you like Sleepy Town. ya beach town gitu ya menarik. Penang itu juga untuk healthcare-nya juga bagus ya. Iya. Ya kalau kita ngomongin tadi 4 negara tadi juga memang healthcare-nya semuanya bagus-bagus juga itu. Termasuk Penang ini. Gimana sih kita menyimpulkan nih, tadi kan udah ngomong banyak lebar, tadi secara budget, secara kualitatifnya. Nah kalau menurut aku sendiri, kalau kamu masih single, kamu suka nightlife, kamu suka belanja, kamu suka explore, suka apa kehidupan yang chill, santai, menurutku itu Bangkok, Thailand itu cocok banget. Ya Plus kan? tadi ya barrier of entry-nya murah. Murah, Dia iya. bisa pakai di TV tadi, nggak perlu uang miliaran gitu ya. Iya. Kamu nabung Iya. punya saldo 270 juta tadi ya kalau nggak salah. Iya. Selama 3 bulan terakhir, which is ya kalau udah kerja kantoran di Indonesia, pelan-pelan bisa lah ngumpulin angka segitu. Iya, heeh. Itu barrier of entry nggak terlalu tinggi. Ya kan maksudnya oke jalanannya jelek, public transportnya agak sesek, tapi kan well kalau nggak ada anak nggak usah dorong-dorong stroller, it's okay, you don't have to Iya. mind it. Jadi asik lah, emang buat main ya. Dulu juga pas kita belum ada anak, kalau ke Bangkok seneng banget ya kayaknya belanja, makan itu semua main tuh kayak puas banget kalau ke Bangkok. Seru lah teman-temannya juga seru, lucu-lucu gitu ya, Iya. orangnya bercandanya nyambung gitu. Jadi asik kalau untuk yang belum punya anak atau yang single menurutku ya. Oke, terus Taiwan. Yang Kalau kalian suka dengan budaya Asia Timur, kalian suka dengan Pursuit of Jet. disiplin, Neng, neng, neng. dan Bisa Mandarin, bisa ya. Mandarin. Kalau kalian suka Mandarin, kalian senang belajar, kalian kayaknya kiblatnya tuh ke Asia Timur, ke Cina gitu ya. Kalau nanti anak udah gede, pengen gue kuliahin ke Cina, pengen hidup di Cina aja gitu. Nah mungkin Taiwan could be an option dengan kurikulumnya yang tadi ya, yang mungkin secara international school atau private school kurang ada banyak pilihan, tapi public schoolnya bagus, cuman ya harus belajar Mandarin, harus belajar work ethicnya East Asian, yang mungkin gak untuk semua orang, tapi kalau itu yang kalian cari, mungkin bisa jadi opsi juga. Iya, iya, sukanya structured, yang kotak-kotak jelas semua aturan, nggak terlalu suka yang heboh-heboh, sukanya yang tenang aja gitu kan, yang slow pace itu ya Taiwan I think it's right for you. Kalau Tokyo, untuk teman-teman yang mungkin Wibu, wibu, budgetnya banyak, karena tadi minimal 500 juta dan harus kelola bisnis ya di sana ya. Tapi kalau kalian memang suka Jepang dan ada budgetnya untuk tinggal, ya memang kayaknya dari 4 kota yang kami sebutin di sini, yang secara infrastruktur paling mantap ya Tokyo. Secara pengalaman, secara experience culture paling banyak ya Tokyo gitu ya. Tapi ya memang premiumnya paling tinggi. Jadi kalau kalian siap dan mau challenge diri sendiri untuk, oke lah gue bangun bisnis atau gue back to workforce mungkin, kerja juga, lagi, bisa ya. juga. Iya. Gitu. Dan definitely support, untuk Tokyo harus bisa bahasa Jepang, karena mereka tadi ya kita bicara soal culture, mereka pengen orang-orang yang mau immerse ke dalam budaya mereka, jadi orang Jepang juga. Jadi kalau kalian punya language skill bahasa Jepang,
ya manfaatin aja. It Karena will be a plus. seringkali kita juga lihat orang-orang Jepang lebih menghargai ini ya, language skill, culture knowledge daripada technical knowledge gitu. Kadang-kadang kayak Iya sih. nggak terlalu bisa sebenarnya background pendidikannya sebenarnya ya sastra Jepang atau apa gitu, tapi dikasih role yang oke, accounting atau oke, business development, sales gitu. Ya bisalah belajar gitu. Mereka tuh mindsetnya selama kamu mau belajar dan bisa bahasa Jepang, semua bisa kita ajarin gitu. Jadi kalau workforce di Jepang sih pengalamanku seperti itu ya. Sama ya itu kamu juga harus suka keteraturan karena di sana banyak banget aturan-aturannya yang tertulis maupun tidak tertulis gitu ya. Kayak mungkin tadi kayak di Bangkok kalau mau agak heboh-heboh gitu kan, kayak masih mau cekakak-cekikikan sampai tengah malam, mungkin tetangga masih cincai lah gitu kan, masih oke lah, it's okay gitu. Tapi kalau di Jepang bisa langsung telepon polisi, datang ketok pintu apartemen gitu ya, suruh diem. Ya buang sampah, nyetir pun semua itu aturannya banyak banget. Tapi if you like Japanese culture, I think you will love to live in Tokyo ya. Dan ya itu tadi caranya banyak, nggak mesti pakai visa buka bisnis itu kan. You can go cari kerja lagi atau you can go for scholarship, sekolah lagi, dan it will be easier. Iya. Yang terakhir, Penang, Malaysia. Ya, Penang ini kalau teman-teman nyari sekolah Cambridge, kalau teman-teman nyari yang bahasa Inggris, kalau teman-teman kepingin tetap berada di Asia Tenggara, mungkin punya orang tua di Jakarta yang harus sering-sering ditengok, ya Penang cuman 1 jam, 1 jam setengah, naik pesawat deket dan pesawatnya banyak dan affordable. Mungkin bisa pilih Penang, mungkin juga bisa pilih Penang kalau teman-teman kiblatnya tuh nanti, oh anak gua mungkin kerjanya di regional hub ya, kayak di Singapura, pengen tetap di Asia Tenggara ya, pengen mungkin buka bisnis, menghubungkan Malaysia dengan Indonesia atau gimana, mungkin lebih banyak opportunity di sana. Tapi ya tadi kalau teman-teman masuk dengan MM2H visa, artinya harus siapin 500.000 ringgit itu, yang harus ditabung di Penang, itu mungkin barrier of entry yang lumayan besar kalau modalnya belum cukup. Cuman balik lagi seperti yang Klo bilang, banyak juga lowongan-lowongan untuk orang Indonesia. Entah kenapa banyak customer service hub di Penang yang mereka cari orang yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi banyak juga teman-teman kami yang udah, ini dapat cerita dari follower juga, udah senior level di Jakarta tapi ngulang lagi jadi customer service lagi di KL atau di Penang gitu. Itu juga banyak terjadi. So if you are interested, itu juga bisa jadi opsi. Dan makanannya enak-enak di Penang. Di semua negara ini makanannya enak sih. Ya Saya cuman mungkin pribadi paling suka Penang. paling Inggrisnya paling kepake gitu kali Iya. Mungkin di antara 4 ini Penang tuh. Terus ya itu mungkin juga ya layback, tapi nggak se-wild Bangkok gitu ya. Masih kids friendly lah. Kotanya itu masih kids friendly. Ya itu tadi 4 negara di Asia yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian dalam memilih negara mana ya kalau aku mau long stay atau aku mau pindah. Nah, selain 4 negara ini, kalian ada mungkin informasi negara lain yang menarik yang mungkin mau kalian share atau ada request negara apa lagi nih untuk dikupas tuntas di episode berikutnya? Silahkan komen di bawah. Thank you so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye.